Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai materi teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum belajar, siapkan alat-alat tulis terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke materi, tonton video berikut ya. Of the properties of a right triangle and the ABCs of the Pythagorean theorem. Distance of the hypotenuse is 50 yards. Selanjutnya, kompetensi dasar materi teorema Pitagoras di kelas 8. Yang pertama, 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Selanjutnya, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui, yang ketiga, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui, yang keempat, menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan triple Pitagoras. Dan yang kelima, menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi, apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Untuk memahami materi teorema Pitagoras lebih mendalam, kita akan melakukan pembuktian terhadap teorema Pitagoras. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, di mana pembelajaran pertama ini kita akan membuktikan teorema Pitagoras. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya teorema Pitagoras yaitu
sisi miring kuadrat dari sebuah segitiga siku-siku akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Nah, di sini kita akan membuktikan teorema Pythagoras itu dengan menggunakan alat peraga yang sudah disediakan. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian tengah ini itu ada 3 buah persegi, yaitu persegi paling kecil yang berwarna biru, persegi sedang yang berwarna merah, dan persegi yang paling besar berwarna pink. Nah, di tengah-tengah persegi ini itu membentuk sebuah segitiga berwarna kuning, di mana segitiga di bagian tengah ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kita akan mencoba membuktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan bantuan dari persegi-persegi yang ada di sini. Nah, bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan alat peraga ini? Pertama, kita perhatikan dulu persegi yang paling kecil. Di dalam persegi ini terdapat beberapa persegi-persegi kecil berwarna biru. Nah, di sini kita hitung jumlah persegi kecil yang berwarna biru dari persegi yang paling kecil ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 persegi kecil di persegi yang berwarna biru ini. Nah, 9 persegi kecil itu kemudian kita sebut bahwasannya luas dari persegi yang paling kecil ini adalah 9 satuan luas. Kita tulis dulu. Nah, selanjutnya kita kembali ke persegi yang sedang, yaitu persegi yang berwarna merah. Kalian juga bisa lihat bahwasannya di persegi ini ada beberapa persegi-persegi kecil. Kita akan hitung sama-sama berapa jumlah dari persegi-persegi kecil yang ada di persegi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Artinya 16 persegi kecil ini kemudian kita sebut sebagai luas dari persegi sedang ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan menentukan luas dari persegi yang paling besar? Kita akan menentukan luas dari persegi yang paling besar ini dengan menggunakan persegi-persegi yang ada di persegi berwarna merah dan persegi berwarna biru, dengan cara memindahkan persegi-persegi ini ke persegi yang paling besar. Nah, setelah kita memindahkan persegi-persegi yang ada di persegi sedang ke persegi yang paling besar, ternyata masih ada bagian-bagian yang kosong, yang artinya perlu kita isi lagi dengan persegi-persegi yang ada pada persegi kecil. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita pindahkan persegi-persegi kecil ini ke persegi yang paling besar. Nah, ternyata setelah kita pindahkan persegi-persegi kecil yang berwarna biru, seluruh daerah dari persegi yang paling besar sudah tertutupi. Artinya, kita bisa simpulkan bahwasannya luas dari persegi yang sedang dan luas dari persegi kecil itu sama dengan luas dari persegi yang paling besar. Kenapa luasnya sama? Karena kita bisa lihat bahwa semua persegi yang ada di kedua persegi ini menutupi daerah dari persegi yang paling besar. Jadi berapa luasnya? Berdasarkan yang kita simpulkan tadi bahwasanya luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil, kita singkat LPK, ditambah luas persegi sedang atau LPS. Nah, di sini kita masukkan luas persegi kecilnya berapa? 9 ditambah
luas persegi sedangnya 16 sama dengan 25. Jadi, luas persegi besar di sini adalah 25 satuan luas. Nah, lalu bagaimana jika misalnya di sini Ibu beri ukuran bahwa ini ukurannya A, sisi yang ini. Lalu sisi yang ini ukurannya B, dan sisi yang ini ukurannya C. Oke, jadi hapus dulu. Baiklah, di sini kita tulis dulu rumus dari luas persegi. Sama dengan S kuadrat. Lalu rumus dari luas persegi besar tadi sama dengan luas persegi sedang ditambah luas persegi kecil atau sebaliknya. Atau bisa dibalik, luas persegi kecil ditambah luas persegi sedang. Yang pertama, luas persegi besar. Tadi Ibu sudah berikan bahwa sisi dari persegi besar itu kita misalkan sepanjang C. Nah, berarti luasnya adalah kita masukkan ke rumus luas persegi. Rumus luas persegi adalah S kuadrat, berarti luas persegi besar adalah C kuadrat. Sama dengan luas persegi sedang. Kita lihat sisi dari persegi sedang adalah A. Kita masukkan ke rumus menjadi A kuadrat. Ditambah luas persegi kecil. Di sini kita lihat sisinya B. Berarti luas persegi kecilnya kita masukkan ke rumus ini menjadi B kuadrat. Didapatlah bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai bentuk umum dari teorema Pythagoras. Yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak atau A kuadrat ditambah sisi datar atau B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Untuk contoh masalah yang pertama, suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang dibutuhkan Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Untuk langkah penyelesaiannya, kalian perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut, di mana pada soal dikatakan bahwasannya rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, sehingga posisi rumah Wahid dan rumah Dani akan tampak seperti pada ilustrasi. Dan pantai berada di sebelah utara rumah Dani, sehingga posisi rumah Dani dan pantai akan tampak seperti pada ilustrasi. Pada soal dikatakan juga bahwasannya jarak dari rumah Wahid ke rumah Dani adalah 15 km dan jarak dari rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Lalu kita akan mencari jarak yang akan ditempuh Wahid jika ingin pergi ke pantai dengan menjemput Dani terlebih dahulu. Jika harus menjemput Dani terlebih dahulu, maka rute yang harus dilewati oleh Wahid adalah dari rumah Wahid ke rumah Dani baru ke pantai. Sehingga total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai jika menjemput Dani terlebih dahulu adalah 15 km ditambah 20 km, sehingga sama dengan 35 km. Selanjutnya kita akan mencari waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai ke pantai dengan kecepatan 30 km per jam. Karena di sini kita akan mencari waktu, maka rumus yang akan digunakan adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kita sudah dapat tadi, yaitu 35 km dibagi dengan kecepatan motor Wahid
yaitu 30 km per jam. Sehingga 35 km dibagi 30 km per jam akan sama dengan 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Selanjutnya, kita akan menentukan total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai jika tidak perlu menjemput Dani terlebih dahulu. Jika Wahid tidak perlu menjemput Dani terlebih dahulu, maka Wahid bisa melewati jalur dari rumah Wahid langsung ke pantai, atau jalur yang miring ini. Nah, bagaimana cara kita mencari jarak dari rumah Wahid langsung ke pantai? Caranya yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. 15 ini didapatkan dari jarak rumah Wahid ke rumah Dani, dan 20 ini didapat dari jarak rumah Dani ke pantai. Sehingga sama dengan akar dari 15 kuadrat akan sama dengan 225 dan 20 kuadrat akan sama dengan 400. Sehingga akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat akan sama dengan akar dari 225 ditambah 400. Sehingga akan sama dengan akar 625. Akar 625 akan sama dengan 25. Sehingga jarak dari rumah Wahid langsung ke pantai adalah 25 km. Selanjutnya kita akan mencari waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai ke pantai dengan kecepatan 30 km per jam. Tadi kita dapatkan jaraknya yaitu 25 km dibagi dengan kecepatan dari sepeda motor Wahid yaitu 30 km per jam. 25 km dibagi dengan 30 km per jam akan sama dengan 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Selanjutnya kita akan mencari selisih waktu untuk sampai ke pantai jika Wahid menjemput Dani terlebih dahulu dengan tidak menjemput Dani. Tadi kita sudah dapatkan waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai ke pantai jika menjemput Dani terlebih dahulu adalah 70 menit. Dan waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai ke pantai jika tidak perlu menjemput Dani adalah 50 menit. Sehingga selisih waktu untuk sampai ke pantai jika Wahid menjemput Dani terlebih dahulu dengan tidak menjemput Dani adalah 70 menit dikurang 50 menit sama dengan 20 menit. Kita masuk ke contoh masalah yang kedua. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukanlah panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Untuk langkah penyelesaiannya, kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi seperti pada soal. Di sini ada sebuah gambar yang diibaratkan sebagai tembok, di mana tinggi tembok adalah 8 meter, dan jarak dari tangga ke tembok adalah 6 meter. Dari ilustrasi ini, kita bisa bentuk suatu gambar segitiga ABC dengan panjang AB adalah 6 meter atau setara dengan jarak dari tangga ke tembok, dan AC itu sepanjang 8 meter atau setara dengan tinggi dari temboknya. Lalu kita akan mencari panjang tangga atau di sini adalah sisi BC. Kita akan cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB-nya tadi adalah 6, sehingga AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat. AC tadi adalah 8, sehingga AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Sehingga BC kuadrat sama dengan 100. Karena di sini yang dicari adalah hanya sisi BC, maka kita bisa mencari BC sama dengan akar dari 100. Sehingga panjang BC adalah 10 meter. Jadi, panjang tangga yang bersandar pada tembok adalah 10 meter. Kita masuk ke contoh masalah yang ketiga. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter.
Hitunglah ketinggian layang-layang. Untuk langkah penyelesaiannya, perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut. Di sini ada A, B, dan C. A kita misalkan sebagai posisi dari si anak, kemudian B kita misalkan sebagai posisi yang tepat berada di bawah layang-layang, kemudian C kita misalkan sebagai posisi dari layang-layang. Lalu pada soal dikatakan bahwa anak tersebut menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Artinya 100 meter itu adalah jarak dari A ke C. Kemudian dikatakan juga jarak dari posisi anak tersebut ke titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Artinya jarak dari A ke B adalah 60 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi dari layang-layang. Maka tinggi layang-layang tersebut adalah BC. Sehingga kita akan mencari panjang dari BC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, BC di sini sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Karena AC sama dengan 100 meter, maka AC kuadrat adalah 100 kuadrat. Kemudian AB-nya sama dengan 60 meter, maka AB kuadrat sama dengan 60 kuadrat. Sehingga BC akan sama dengan akar 100 kuadrat dikurang 60 kuadrat. 100 kuadrat sama dengan 10.000, kemudian 60 kuadrat sama dengan 3.600. Sehingga akar 10.000 dikurang 3.600 akan sama dengan akar 6.400. Nah, akar 6.400 ini adalah 80, sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya tinggi dari layang-layang adalah 80 meter. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menentukan jenis segitiga. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini diperoleh beberapa informasi, yaitu yang pertama, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Yang kedua, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga siku-siku di C. Sisi C di hadapan sudut C. Yang ketiga, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Sisi C di hadapan sudut C. Di sini, Ibu sudah menyiapkan contoh soal. Mari kita simak bersama-sama. Contoh 1. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Penyelesaian. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 289 ditambah 625. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 914. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Contoh 2. Tentukan jenis segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 8 cm, 10 cm, dan 11 cm. Penyelesaian. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 8 cm,
B sama dengan 10 cm, dan C sama dengan 11 cm. C kuadrat sama dengan 11 kuadrat sama dengan 121. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 64 ditambah 100. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 164. Diperoleh C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Contoh 3. Sebuah tangga disandarkan pada dinding dengan tinggi 12 meter. Jika jarak kaki tangga dengan dinding adalah 9 meter dan panjang tangga adalah 15 meter, tentukan jenis segitiga yang terbentuk. Penyelesaian. Perhatikan gambar berikut, di mana tinggi dinding adalah 12 meter dan panjang tangga adalah 15 meter. C kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 225. Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya. Contoh, bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras. Karena kuadrat bilangan terbesar yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Dan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Contohnya, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Sehingga kuadrat bilangan terbesar 25 kuadrat sama dengan 625. Dan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya yaitu 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 625. Jadi, 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Contoh 1. Tentukan apakah segitiga yang panjang sisinya 12 cm, 9 cm, dan 15 cm termasuk triple Pythagoras. Penyelesaian. Kuadrat bilangan terbesar yaitu 15 kuadrat sama dengan 225. Dan jumlah kuadrat bilangan yang lain yaitu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 225. Diperoleh 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Karena kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya,
maka segitiga tersebut termasuk triple Pythagoras. Contoh 2. Tentukan apakah segitiga yang panjang sisinya 8 cm, 10 cm, dan 18 cm termasuk triple Pythagoras. Penyelesaian. Kuadrat bilangan terbesar yaitu 18 kuadrat sama dengan 324. Dan jumlah kuadrat bilangan yang lain yaitu 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 64 ditambah 100. 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 164. Diperoleh 18 kuadrat tidak sama dengan 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena kuadrat bilangan terbesarnya tidak sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, maka segitiga tersebut tidak termasuk triple Pythagoras. Contoh 3. Ani menggambar sebuah bangun segitiga di tanah saat bermain dengan teman-temannya. Ketika diukur, ternyata panjang sisi tegak segitiga tersebut adalah 9 cm, sisi alasnya 5 cm, dan sisi miringnya 11 cm. Apakah panjang sisi dari segitiga yang dibuat Ani termasuk ke dalam triple Pythagoras? Penyelesaian. Berikut ini adalah ilustrasi sebuah bangun segitiga yang digambar oleh Ani. Kuadrat bilangan terbesar yaitu 11 kuadrat sama dengan 121. Jumlah kuadrat bilangan yang lain yaitu 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 25 ditambah 81. 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 106. Diperoleh 11 kuadrat tidak sama dengan 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Karena kuadrat bilangan terbesarnya tidak sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, maka segitiga tersebut tidak termasuk triple Pythagoras. Materi berikutnya yaitu menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa segitiga siku-siku sama kaki itu adalah setengah dari persegi dengan sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, dari situ bisa kita dapatkan perbandingan panjang sisi segitiga dengan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku, segitiga KLM dengan panjang KL sama dengan 8 cm dan sudut KLM sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang LM. Penyelesaiannya, dari soal tadi kita ketahui ada segitiga KLM, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, dengan panjang KL sama dengan 8 cm. Nah, tadi kita sudah menemukan perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki atau sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat itu sama dengan 1 berbanding 1 dan berbanding akar 2. Jadi bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. KL berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Kenapa bisa didapat
KL berbanding LM itu sama dengan 1 berbanding akar 2. Yang pertama, KL itu berada di depan sudut M. Karena sudut M sama dengan sudut L, yaitu 45 derajat, didapatlah perbandingannya itu 1. Sedangkan LM itu berada di depan sudut K atau 90 derajat. Jadi perbandingannya yaitu akar 2. Selanjutnya kita masukkan nilai KL ke persamaan. Didapatlah 8 berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Kita kali silangkan, didapatlah LM dikali 1 sama dengan 8 dikali akar 2. Kita kalikan, didapat LM sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2. Contoh kedua, soalnya diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm. Dan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang BC. Penyelesaiannya, dari soal tadi kita ketahui ada sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 12 cm dengan sudut B 45 derajat. Begitu juga dengan sudut C 45 derajat. Jadi ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Atau segitiga dengan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dengan menggunakan perbandingan yang sudah kita temukan tadi, yaitu perbandingan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. AB berbanding BC sama dengan 1 berbanding akar 2. Kita masukkan nilai AB. Didapat 12 berbanding BC sama dengan 1 berbanding akar 2. Kita kalikan, didapat BC kali 1 sama dengan 12 dikali akar 2. Didapat BC sama dengan 12 akar 2 cm. Jadi panjang BC sama dengan 12 akar 2 cm. Selanjutnya contoh nomor 3. Soalnya sebuah kayu disandarkan pada tiang setinggi 8 meter. Jika jarak dari ujung bawah kayu ke tiang sama dengan tinggi tiang dan sudut yang terbentuk antara ujung bawah kayu dan tanah adalah 45 derajat. Tentukan panjang kayu. Penyelesaiannya, dari soal tadi kita bisa ilustrasikan pada sebuah gambar berikut, yang mana kayu disandarkan pada tiang setinggi 8 meter. Jarak antara ujung bawah kayu dan tiang itu 8 meter. Nah, sudutnya itu terbentuk 45 derajat. Yang ditanya berapa panjang kayu. Dengan menggunakan perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat, bisa kita dapatkan perbandingan sebagai berikut. Jarak kayu dengan tiang berbanding panjang kayu sama dengan 1 berbanding akar 2. Jarak kayu dengan tiang adalah 8 meter.
Kita masukkan, didapat 8 berbanding panjang kayu sama dengan 1 akar 2. Kita kali silang, didapat panjang kayu dikali 1 sama dengan 8 dikali akar 2. Kita kalikan, didapat panjang kayu sama dengan 8 akar 2. Bisa dapat panjang kayu itu sama dengan 11,3 meter. Jadi panjang kayu itu 11,3 meter. Materi berikutnya yaitu menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dengan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Kita ke contoh soal yang pertama. Soalnya gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Tentukan A panjang PQ, B panjang PR. Penyelesaiannya, dari soal tadi kita sudah ketahui sebuah segitiga PQR dengan sudut Q 60 derajat dan panjang QR sama dengan 8 cm. Yang pertama, yang A menentukan panjang PQ. Tadi kita sudah menemukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dapatlah persamaan sebagai berikut. QR berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Kita masukkan nilai QR-nya atau panjang QR, didapat 8 berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Kita kalikan, didapat PQ dikali 2 sama dengan 8 dikali 1. PQ sama dengan 8 per 2. PQ sama dengan 4. Jadi panjang PQ sama dengan 4 cm. Selanjutnya yang B, menentukan panjang PR. Dengan menggunakan perbandingan yang sama, bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. PR berbanding QR sama dengan akar 3 berbanding 2. Kita masukkan nilai QR-nya, didapat PR berbanding PR berbanding 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. Kita kalikan, didapat PR kali 2 sama dengan 8 dikali akar 3. Kita kalikan, didapat PR sama dengan 8 akar 3 per 2. Didapat PR sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 3. Kita ke contoh nomor 2. Tentukan panjang QR.
dari segitiga PQR di samping. Penyelesaiannya bisa kita ketahui di soal tadi. Segitiga PQR dengan sudut P 30 derajat, sudut R 60 derajat, dan panjang PR 8. Nah, tentukan panjang QR dengan menggunakan perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Didapatlah persamaan sebagai berikut. QR berbanding PR sama dengan 1 berbanding 2. Kita masukkan PR-nya, panjang PR 18, didapat QR berbanding 18 sama dengan 1 berbanding 2. Kita kalikan, didapat QR dikali 2 sama dengan 18 dikali 1. Didapat QR sama dengan 18 per 2. Dapat QR sama dengan 9 cm. Jadi panjang QR sama dengan 9 cm. Contoh yang nomor 3, soalnya, sebuah tangga sepanjang 3 meter disandarkan pada dinding rumah. Jika ujung atas tangga dan dinding rumah membentuk sudut 30 derajat, sedangkan ujung bawah tangga dan tanah membentuk sudut 60 derajat. Tentukan tinggi dinding. Penyelesaiannya dari soal tadi bisa kita ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut, yang mana panjang tangga itu sama dengan 3 meter, lalu disandarkan ke dinding, lalu membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat pada gambar berikut. Yang ditanya jarak antara tangga dan dinding. Dengan menggunakan perbandingan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Panjang tangga berbanding dengan tinggi dinding sama dengan 2 berbanding akar 3. Kita masukkan panjang tangganya, didapat 3 berbanding tinggi dinding sama dengan 2 berbanding akar 3. Kita kalikan, didapat tinggi dinding dikali 2 sama dengan 3 dikali akar 3. Didapat tinggi dinding sama dengan 3 per 2 akar 3, atau sama dengan 2,6 meter. Jadi tinggi dinding adalah 2,6 meter. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut secara mandiri ya. Soal yang pertama, sebuah kapal laut berlayar ke arah barat sejauh 11 km. Kemudian kapal laut berbelok ke arah selatan sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal laut dari titik awal keberangkatan ke titik akhir. Soal yang kedua, seorang lelaki harus berenang melintasi sungai selebar 12 meter agar dapat sampai ke pohon pisang yang terletak di seberang sungai. Namun, pada jarak 7 meter di sebelah kanan pohon pisang itu terdapat seekor buaya. Berapa jarak buaya dari lelaki itu? Yang ketiga, seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 80 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar adalah 60 meter, jarak nahkoda dari puncak mercusuar adalah. Yang keempat, setiap pagi Budi berjalan kaki dari rumahnya menuju ke sekolah. Dari rumah, Budi berjalan sejauh 0,5 km ke arah timur.
Kemudian dilanjutkan 2 km ke arah utara. Berapakah jarak terdekat sekolah dari rumah Budi? Yang kelima, panjang diagonal sebuah televisi 14 inci. Jika tinggi layar televisi tersebut adalah 6 inci, berapakah lebar televisi tersebut? Demikianlah pembelajaran kita mengenai teorema Pythagoras. Jangan lupa belajar lagi di rumah dan kerjakan latihan yang diberikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.